A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu dan insya Allah tema yang kita bawakan adalah seputar salat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih dalam pandangan mayoritas para ulama adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita atau merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah dalam sepanjang waktunya. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama tentang syariat sholat sunat tasbih. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sholat sunat tasbih bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Maka kita akan menjelaskan apa penyebab perbedaan di kalangan para ulama tentang syariat sholat sunat tasbih. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum mayoritas para ulama menjelaskan bahwa sholat sunat tasbih adalah sesuatu yang disyariatkan. Hal ini berdasarkan sejumlah hadis yang menjadi dasar amaliyah sholat sunat tasbih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang disimpan atau yang didokumentasikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan sejumlah ruwatul hadis yang lain. Berikut ini adalah di antara nas hadis yang menjelaskan kepada kita tentang syariat sholat sunat tasbih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Nabi berkata, "Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanda, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka. Maukah engkau aku berikan sesuatu? Maukah engkau aku anugerahkan sesuatu? Maukah engkau aku hadiahkan sesuatu? Ala af'alu bika asyara khisalin, dengan begitu engkau mendapatkan 10 perkara. Idza anta fa'alta, jika engkau melakukannya. Zalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu akhirahu. Yang pertama, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dahulu ataupun yang terakhir. Qadimahu wa hadithahu. Dosa yang lama atau dosa yang baru yang engkau lakukan. Khoto'ahu wa amdahu. Yang dilakukan tidak sengaja ataupun yang disengaja. Saghirahu wa kabirahu. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sirrahu wa alaniyatahu. Dosa yang dilakukan secara tersembunyi atau yang terang-terangan. Asyara khisalin. Engkau mendapatkan 10 pahala. Antusalliya arba' raka'atin taqra' fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah ila akhiril hadis. Lantas Nabi mengatakan bahwa amalan yang perlu engkau lakukan adalah sholat 4 rakaat dan dalam setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah, membaca surah, dan membaca tasbih. Hadis ini menjadi dasar syariat sholat sunat tasbih. Dan dalam hadis ini pula, Nabi menjelaskan bahwa di antara keistimewaan sholat sunat tasbih adalah setiap mereka yang melakukan sholat sunat tasbih dianjurkan untuk banyak bertasbih di sepanjang 4 rakaat. Sekurang-kurangnya 75 kali tasbih di setiap rakaat. Sehingga sepanjang 4 rakaat kita membaca 300 tasbih. Ini di antara syariat atau di antara dasar syariat melakukan sholat sunat tasbih. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini. Mayoritas para ulama mengatakan hadis ini hasan, atau banyak pula yang mengatakan hadis ini sahih. Dan ada pula beberapa ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya, inilah yang menjadi sebab mengapa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat sunat tasbih tidak disyariatkan karena tidak memiliki dasar yang kuat atau memiliki dasar pada hadis-hadis yang dhaif. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis sholat sunat tasbih ini adalah hadis yang sahih, ya, dan banyak yang mengatakan hadisnya hasan. Di antara ulama yang telah merekomendasikan hadis ini Imam Ar-Ruyani rahimahullah, ya, dalam kitab Al-Bahr, ya, dalam bab Al-Janais, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa salat sunat tasbih dianjurkan, disukai untuk dilakukan rutin setiap waktu, dan janganlah seseorang melalaikannya. Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama tabi'in, beliau ditanya, jika seseorang lupa dalam salat tasbih, apakah dia bertasbih dalam 2 sujud sahwi 10? Beliau menjawab tidak. Salat tasbih itu hanyalah 300 tasbih. Ya. Dalam riwayat lain, Abdullah ibn Mubarak tidak mengingkari adanya salat sunat tasbih. Ini menunjukkan bahwa beliau juga termasuk yang mendukung, ya, atau yang merekomendasikan pelaksanaan sholat sunnah tasbih berdasarkan hadis-hadis Nabi. Kemudian juga Al-Hafiz Al-Munziri, ya, wafat akhir abad ke-7 Hijriah, beliau berkata, hadis tentang sholat sunnah tasbih telah diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi. Dan yang paling baik adalah hadis Ikrimah, kata beliau. Dan telah pula disahihkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian Syekh Al-Hafiz Abul Hasan Al-Maqdisi. Ya. Ini di antara penjelasan dari Syekh Al-Hafiz Al-Munziri. Kemudian juga dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam Al-Adhkar An-Nawawi beliau menjelaskan bahwa memang ada perselisihan di kalangan para ulama terkait sholat sunnah tasbih. Namun kata beliau, mayoritas para ulama mengatakan sholat sunnah tasbih adalah sesuatu yang disyariatkan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, salah seorang ulama bermadhab Hambali, pengarang kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, beliau berkata, disukai untuk melakukan sholat sunnah tasbih. Begitu pula Syekh As-Sindi, beliau berkata, hadis sholat sunnah tasbih telah dibicarakan oleh para hufaz, oleh para ulama hadis. Dan beliau berkata, yang benar hadis ini hadis yang sabit, hadis yang kuat. Sepantasnya lah orang-orang mengamalkannya. Orang-orang telah menyebutkannya panjang lebar, dan aku telah menyebutkan sebagian darinya dalam catatan pinggir Sunan Abu Daud dan catatan pinggir kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Albani juga dalam kitab Sahih At-Targhib wa Targhib, ya, itu beliau mensahihkan hadis tentang salat sunnah tasbih. Begitu pula Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, kemudian Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Abu Asim Abdullah Ata'ullah, kemudian sejumlah ruwatul hadis yang lain, ya, semisal ada Rukutni, ya, Ibnu Mandah, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Salah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Syekh Ahmad Syakir, dan lainnya. Ya. Oleh sebab itu, memang dapat kita simpulkan bahwa sholat sunnah tasbih ini kendati memang diperselisihkan di kalangan para ulama antara yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan tidak sunnah, namun mayoritas para ulama mendukung dan menguatkan bahwa hadis, ya, tentang sholat sunnah tasbih ini adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang sunnah, sehingga kita juga melakukan dan dianjurkan melakukan sholat sunat tasbih. Selanjutnya, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah tata cara sholat sunat tasbih? Yang pertama, sholat sunat tasbih seperti mana sholat sunnah biasa yang kita lakukan, diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat sunat tasbih ini bisa dilakukan pada malam hari atau boleh pula di siang hari. Ya, namun tentu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu lebih afdal dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Selanjutnya kita melakukan sholat sunnah tasbih sebanyak 4 rakaat. Bisa dilakukan dengan 2 cara, ya, atau 2 pola. Pola yang pertama kita lakukan dengan sebanyak 2 rakaat, 1 kali salam, sehingga kita melakukannya 2 tahapan. Ya, tahapan pertama 2 rakaat 1 kali salam, tahap 2 2 rakaat 1 kali salam. Atau kita bisa melakukannya sekaligus dengan 4 rakaat 1 kali salam,
tanpa ada duduk tahiyat awal, ya, tapi langsung berdiri ke rakaat yang ketiga dan keempat barulah ditutup dengan salam. Kemudian di antara keistimewaan sholat sunnah tasbih adalah kita disunnahkan, dianjurkan untuk bertasbih di sepanjang 4 rakaat, yaitu setiap rakaatnya kita disunnahkan bertasbih sebanyak 75 kali, sehingga di 4 rakaat kita membaca tasbih secara total yaitu 300 kali. Bagaimana detail pelaksanaannya? Seperti mana yang dijelaskan pada hadis Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi yang kita bacakan di awal tadi, dari penjelasan hadis Abdullah Ibnu Mubarak, kemudian juga Abdullah bin Abbas, ya, bahwa yang pertama, ya, seperti mana biasa sholat sunnah tasbih diawali dengan niat, ya, kemudian takbiratul ihram, ya, setelah itu bisa, ya, diawali dengan membaca doa iftitah, ya, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, ya, kemudian membaca surah, ya, boleh membaca surah apa saja ataupun surah-surah tertentu yang mampu kita baca. Ya, kemudian setelah membaca surah, sebelum kita ruku, ya, Nabi menjelaskan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya, setelah membaca tasbih 15 kali, barulah kita ruku. Ya, ruku dengan tumak ninah, membaca tasbih ruku, ya. Nah, setelah membaca tasbih ruku, kita membaca tasbih lagi, ya, yang kita baca di awal tadi sebanyak 10 kali, ya, sehingga selesai. Begitu selesai tasbih 10 kali, kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Nah, kemudian sebelum kita turun untuk sujud, ya, kita membaca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lantas kemudian kita sujud yang pertama, ya. Sujud yang pertama, ya, dengan tumak ninah lalu membaca tasbih sujud, ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya. Kita baca dengan bilangan ganjil. Setelah itu barulah kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kemudian setelah selesai tasbih 10 kali kita duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, dan membaca doa, ya. Nah, setelah membaca doa kita baca lagi tasbih 10 kali. Ya. Setelah membaca tasbih 10 kali kita sujud yang kedua, ya. Kemudian dengan tumak ninah kita membaca tasbih sujud. Setelah membaca tasbih sujud, kita susul dengan membaca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian kita bangun dari sujud yang kedua, ya. Nah, sebelum kita berdiri ke rokaat yang kedua, kita disunahkan untuk duduk sejenak, ya, sembari membaca 10 kali tasbih. Ya. Dengan begitu, maka di sepanjang satu rokaat kita telah membaca 75 kali tasbih. Dengan begitu, dikali 4 rokaat, total yang kita baca adalah 300 tasbih. Ya. Nah, inilah di antara kaifiat menjalankan sholat sunnah tasbih. Ya. Nah, semoga dengan kita mengetahui kaifiatnya, ya, kita lebih memantapkan lagi ibadah untuk melakukan sholat sunnah tasbih, ya. Dan seperti mana yang kita jelaskan bahwa sholat sunnah tasbih ini berdasarkan hadis Imam Tirmidzi dan hadis Imam Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut itu dijelaskan bahwa sholat sunnah tasbih sangat dianjurkan, minimal dapat kita lakukan, ya, kalau bisa, ya, di setiap hari, ya. Artinya setiap hari kita melakukan 1 kali sholat sunnah tasbih. Boleh dilakukan di malam hari, boleh pula di siang hari. Ya. Kalau kita tidak mampu melakukan setiap hari, maka minimal kata Rasulullah kita lakukan seminggu sekali. Jika tidak bisa dilakukan seminggu sekali, kita lakukan sebulan sekali. Dan apabila kita berat atau belum mampu melakukan setiap bulan, boleh dilakukan setahun sekali. Marrah fis sanah. Ya. Nah, jika seandainya setahun sekali pun berat untuk kita lakukan, maka sekurang-kurangnya kita melakukan sholat sunnah tasbih sekali dalam seumur hidup kita. Agar kita mendapatkan kebaikan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang Nabi jelaskan kepada pamanda beliau,
Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa di antara fadilat keutamaan sholat sunnah tasbih adalah diampuninya dosa-dosa orang yang melakukan sholat sunnah tasbih, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Demikian penjelasan seputar sholat sunnah tasbih. Semoga dapat kita amalkan dan kita praktekkan. Demikian hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.